Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik mahasiswa, mari kita lanjutkan kembali kuliah statika struktur. Kita sampai bab ke-6 mengenai analisa struktur. Nah, subbab yang pertama yaitu trust sederhana. Nah, di sini trust ini masih sesuatu yang asing bagi mahasiswa. Nah, trust itu apa? Trust itu adalah struktur yang tersusun dari batang pipih yang tersambung bersama pada titik-titik ujungnya. Nah, ini perhatikan baik-baik pada gambar di bawah ini 6.1. Nah, di sini ada struktur atap, ya, struktur atap. Nah, di sini ada batang-batang yang tersusun dengan bersambungan seperti ini, itu dinamakan truss. Jadi kumpulan batang-batang yang membentuk sambungan-sambungan. Nah, di sini truss. Nah, batang ini bisa dari logam, aluminium, bisa dari kayu, bambu, yang bisa dipakai untuk suatu konstruksi, pada atap, pada jembatan. Kan ada juga jembatan dari bambu, ya. Nah, itu kalau digambarkan seperti ini. Kalau tampak dari depan, trusnya seperti ini. Dan masing-masing sisinya di sini ada gaya-gaya reaksi. Pada batang-batangnya pun juga ada gaya-gaya reaksi. Ya. Kemudian ini yang umum, ya. Nah, sekarang yang lebih ke arah logam, itu contohnya di sini jembatan. Nah, jembatan di sini, trusnya itu tersusun seperti pada gambar ini, ya. Nah, di sini ada bagian namanya dek. Dek itu yang seperti papan, ya, seperti papan ini sebelum dikasih aspal, ya. Kemudian itu dek namanya. Stringernya itu yang arah memanjang ini, kerangka-kerangka yang arah memanjang ini. Kemudian floor beamnya batang-batang yang arah melintang. Kemudian pada satu ujungnya di sini dia ditahan oleh engsel pin di sini. Kemudian pada ujung yang satunya lagi itu roll. Nah, supaya ketika dibebani, dikenai beban, mobil lewat atau truk, ya, dia melengkung ke bawah, ini bisa tertarik karena dia bisa bergeser kanan kiri. Ya. Nah, itu kalau digambarkan seperti ini. Ini ada gaya-gaya ke bawah, ya, akibat beban yang lewat di sini. Nah, karena di sini itu engsel, tumpuan engsel, ya, dia ada dua gaya reaksi yang bekerja di sini. Kemudian kalau di sini yang A di sini roll, maka di sini hanya satu gaya saja ke atas, ya. Karena dia memang numpang pada papan ini. Nah, gitu, ya. Kemudian asumsi dalam desain. Jadi asumsi itu dugaan, ya, praduga atau perkiraan. Perkiraan yang ingin dibuktikan. Jadi asumsi itu nanti dia benar atau berbalik arahnya, nah, begitu, ya. Makanya diberikan asumsi-asumsi atau dugaan-dugaan. Nah, untuk mendesain baik batang maupun persambungan sebuah truss, pertama kalinya perlu ditentukan gaya yang akan timbul dalam tiap-tiap batang ketika truss tersebut itu dikenai beban tertentu. Nah, ini ada dua asumsi yang penting. Yang pertama, semua beban diterapkan pada sendi. Ya, di beban diterapkan pada sendi di sini. Kemudian dalam banyak situasi seperti pada truss jembatan atau atap, asumsi ini benar. Nah, seringkali analisis gaya berat batang itu diabaikan, ya. Jadi gaya berat batang ini sebenarnya kan punya massa, tetapi karena massa dari batang ini, ya,
jika dikalikan dengan percepatan ketemu gaya beratnya, ternyata gaya beratnya itu jauh lebih kecil daripada gaya pada batang ini, sehingga oleh para peneliti itu diabaikan. Kemudian, ini maksudnya yang pertama ini beban diterapkan pada sendi. Jadi di sini ada beban-beban pada batang-batang itu. Kemudian yang kedua, persambungan sendi biasanya dibentuk dengan cara sambungan baut. Nah, di sini sendi-sendi ini disambung dengan baut atau dengan keling atau dilas, ya. Itu. Kemudian, ya, karena ada dua asumsi, setiap batang tras akan bekerja dua macam gaya. Ya. Jadi ada dua macam gaya pada gambar ini. Ya. Yang A di sini tension, artinya tarik. Jadi batang pada tras itu nanti dia hanya mengalami dua gaya, yaitu tarik atau tension, ya, tekan atau compression. Kalau batang itu cenderung dia memanjang, maka dia tarik. Kalau cenderung batang itu memendek, maka dia ini kompresi atau tekan. Selanjutnya kita bahas tras yang sederhana. Tras yang sederhana. Nah, ini contohnya pada gambar di bawah ini. Jika 3 batang disambung dengan pin pada tiap ujungnya, membentuk tras segitiga. Nah, seperti di bawah ini, ya. Tras segitiga 1, 2, 3. Jadi A, B, C. Ya, titik A di sini adalah titik persendian, ya, atau titik persambungan atau join, nah gitu ya. Nah, di sini membentuk tras. Nah, ini ada 3 batang. Ini harus dikatakan, ya, sederhana. Kemudian 3 batang ini ditambahi lagi, ya. Yang dasarnya itu 3 batang, 1, 2, 3. Kemudian ADC 1, 2, 3. Nah, jadi dasarnya 3 batang. Itu namakan tras sederhana. Nah, untuk menyelesaikan gaya-gaya pada batang itu, kita perlu menggunakan suatu metode untuk menyelesaikan batang-batang yang bekerja pada gaya-gaya yang bekerja pada batang. Yaitu pertama metode sambungan. Ya, sebenarnya nanti juga ada metode section atau potongan. Tetapi saya hanya milih salah satu saja untuk kita kenalkan kepada mahasiswa, supaya mahasiswa tidak bingung, kita fokus pada salah satu metode saja. Yaitu metode sambungan atau join method. Nah, untuk menganalisa atau merancang sebuah tras, itu perlu menentukan gaya-gaya dalam setiap batang. Jadi dalam batang itu ada gaya-gaya yang bekerja. Nah, salah satu cara untuk menyelesaikan itu, berapa sih gaya-gaya pada batang itu kita menggunakan join method atau metode sambungan. Nah, jika sebuah tras berada dalam kesetimbangan, maka tiap-tiap sambungannya harus berada juga dalam kesetimbangan. Jadi pada titik-titik sambungan itu harus dalam keadaan setimbang. Nah, itu untuk menyelesaikan perlu free body diagram. Nah, setelah free body diagram ini sudah dibuat, baru dibuatlah persamaan kesetimbangan, yaitu sigma F, ya, sigma Fx sama dengan 0, artinya gaya-gaya dalam arah sumbu X pada titik join itu, titik sambungan itu sama dengan 0. Kemudian yang kedua, sigma Fy sama dengan 0. Jadi gaya-gaya pada titik sambungan itu dalam arah sumbu Y yang vertikal itu sama dengan 0. Nah, gitu. Jadi ini kita pilihkan karena cara yang paling mudah. Nah, sekarang untuk contoh. Tidak perlu saya bacakan, langsung saya ceritakan saja, ya. Nanti mahasiswa karena sudah ada diktatnya bisa membaca, ya, bisa membaca sendiri. Ini saya jelaskan. Nah, di sini ada tras
yang mana pada join A itu ada engsel, di sini ada 2 batang dan 1 engsel. Kemudian pada join C atau sambungan C di sini ada roll, juga ada 2 batang. Kemudian pada B di sini bekerja gaya 500 Newton. Nah, ini kita menguraikan di sini. Misalkan pada join B atau pada sambungan B. Nah, kita gambar di sini 500 Newton. Kemudian FBC-nya, FBC di sini ya, jika arahnya itu menuju pada titik join ya atau titik sambungan, itu namanya compression atau tekan. Ya, tekan. Karena titik di sini seperti tekan. Artinya dia ditekan oleh batang ini. Batang BC itu. Batang BC ini. Kemudian jika arahnya ke bawah, itu namanya tension. FBA-nya itu ke bawah, artinya batang BA di sini menarik sambungan ini ke bawah. Atau batang BA di sini dia mengalami tarikan. Jadi batang ini seperti ditarik. Kalau batang BC di sini seperti dia ditekan. Cenderung batang BC nanti itu akan memendek. Karena dia kaku nggak memendek, tapi yang dirasakan dia seperti ditekan. Nah, kalau digambarkan lebih digambarkan batangnya di sini, ya, lebih jelasnya di sini di B di sini, join B di sini, ya. Itu batang ini seperti ini, batang BC di sini seperti ditekan, kemudian batang BA seperti ditarik. Nah, seperti itu penggambaran yang kedua seperti pada gambar C di sini. Nah, sekarang prosedur analisa. Prosedur berikut adalah suatu cara untuk menganalisis suatu truss menggunakan metode join atau metode sambungan. Yang pertama, kita disuruh menggambar free body diagram. Tanpa free body diagram kita tidak bisa menganalisa. Kita nggak bisa mengidentifikasi dia tarik atau tekan, dia gaya arahnya kemana, kita nggak bisa mengidentifikasi. Ya. Jadi harus digambar free body diagram atau diagram benda bebas. Jadi free body diagramnya sambungan itu atau join itu. Mana titik-titik join itu, yang mana di situ ada satu gaya yang diketahui, satu gaya atau lebih yang diketahui di sini, dan ada 2 gaya yang tidak tahu. Nah, gitu ya. Jadi syaratnya itu minimal ada 1 gaya yang kita sudah tahu dan ada maksimal 2 gaya tidak tahu. Kalau lebih dari 2 berarti kita tidak bisa menghitung. Kemudian yang kedua, setelah menggambar free body diagram, kita uraikan gaya-gayanya itu menurut komponen sumbu X dan Y. Ya, di sini diuraikan, lalu dibuatlah persamaan kesetimbangan sehingga diketahui itu gaya-gaya yang tadi dicari itu. Kemudian yang ketiga, jika sudah tahu gaya-gaya yang bekerja pada batang pada sambungan itu sudah tahu, maka berikutnya kita ingin menginjak atau melakukan perhitungan pada join berikutnya, pada sambungan berikutnya, dan terusnya sampai ketemu seluruh gaya-gaya pada batang. Nah, supaya lebih jelasnya kita langsung contoh soal. Ini contoh soal yang pertama. Soal pertama, tentukan gaya pada setiap batang dari truss pada gambar 6.8a di sini. Nah, dan tunjukkan apakah batang itu tarik atau tekan. Jadi batang AC, batang AB, batang BC di sini berapa nilainya, kemudian dia tarik atau tekan. Nah, maka penyelesaiannya ini belum kita bahas dulu karena ini
hasilnya ya. Nah, kita harus satu-satu dulu. Nah, penyelesaian yang pertama, kita mulai pada sambungan join B karena terdapat satu gaya yang diketahui dan dua gaya yang tidak diketahui. Nah, di sini. Jadi, diperhatikan baik-baik. Nah, kita mulai di B. Kenapa kita mulai di B? Karena di sini ada satu gaya diketahui yaitu 500 Newton, ada dua gaya BA dan BC. Ada dua gaya yang tidak diketahui, yaitu gaya pada batang BA dan gaya pada batang BC. Kalau kita mulai pada join A, kita tidak bisa. Karena apa? Di sini ada dua gaya reaksi pada A di sini akibat ada tumpuan engsel di sini. Nah, ini saja dua, ditambah lagi dengan gaya batang dua, maka ada 4 gaya tidak ketahui, nggak bisa. Lebih dari 2 nggak bisa. Nah, di sini juga begitu. Di sini ada gaya reaksi ke atas akibat tumpuan roll di C di sini. Nah, berarti ada 3 gaya. Gaya pada reaksi RC di sini dengan pada batang BA dan AC di sini, pada batang BC dan AC di sini tidak diketahui, sama-sama diketahui. Nah, tujuan kita kan mencari, ya, mencari. Nah, pada join B, sekarang mulai di join B dulu. Free body diagram pada join B ditunjukkan gambar 6.8B. 8B itu yang ini. Persamaan kesetimbangan, nah di sini. Jadi saya tampilkan lagi. Nah, supaya lebih kelihatan. Di sini kita mulai di join B di sini, ya. Join B di sini. Nah, kita gambar di sini. B di sini. Nah, gaya 500 Newton ditulis lagi. Kemudian pada batang BA di sini kita asumsikan gayanya itu tarik FBA. Artinya dari batang B ke A. Di sini tarik. Kemudian batang BC itu FBC diasumsikan tekan. Ini diasumsikan. Boleh saja mahasiswa mengasumsikan FBC ini dia arahnya ke bawah atau tarik. FBA-nya di sini dia arahnya ke atas juga boleh. Jadi FBC arahnya ke bawah, FBA arahnya ke atas boleh. Nanti kita lihat hasilnya. Kalau hasilnya itu berlawanan, artinya negatif, itu artinya berlawanan. Ya. Nah, kemudian di sini ada sudut 45. Ada sudut 45. Karena di sini sudutnya 90 siku, kemudian di sini 45, maka otomatis di sini 45. Kalau sudah kita buat 45, ya, maka kita uraikan di sini seperti tadi. Diuraikan gaya FBC-nya ini menjadi 2 komponen gaya. Menjadi 2 komponen gaya. Sekarang Fx berarti ke sana. Nah, ini komponen Fx ya di sini. Komponen dari FBC yang arahnya searah dengan sumbu X. Ya, dia ke kiri. Nah, yang ke kiri ini komponen dari FBC ini nilainya ya FBC dikalikan dengan sin 45. Karena sudut 45-nya di sini, maka di sini sin 45. FBC sin 45 arahnya ke kiri berarti negatif. Kalau dia sigma Fx-nya sama dengan 0 di sini, jumlah gaya-gaya arah sumbu X itu sama dengan 0, yang ke kanan diasumsikan itu positif, maka
500 Newton ini dia positif. Maka di sini 500 Newton positif. Kemudian yang di sini FBC sin 45 itu negatif karena dia ke kiri. Nah, sama dengan 0. Sehingga FBC-nya sama dengan 707,1 Newton ya. Karena dia sudah betul ini positif, artinya dia betul kompresi. Karena dia betul ini FBC-nya betul ke sana, berarti kompresi. Kemudian yang sigma FY sama dengan 0, yang ke atas positif, maka di sini kita buat asumsi juga. Ya, kita uraikan komponennya. Nah, di sini komponen FBC-nya kita uraikan ke atas. Nah, yang searah dengan sumbu. Nah, ini itu FBC cos 45. Nilai komponen yang ke atas ini FBC cos 45. Nah, karena dia ke atas itu positif. Maka di sini FBC cos 45 di sini positif. Yang ini. Kemudian min FBA. Karena FBC ini sudah tahu 707,1 dimasukkan ke sini sehingga FBA itu sama dengan 500 Newton. Ya, ketemu FBA-nya. Nah, karena dia positif berarti asumsi tadi FBA yang ke bawah itu dia betul. Ya, betul. Jadi asumsi kita, lupa ke bawah itu kan negatif. Negatif ini perhitungannya. Tapi di sini nilai itu kalau sudah nilai ya dia positif. Nah, ini mahasiswa pasti bingung. Ke bawah di sini dia min FBA, tapi kalau nilainya di sini positif berarti asumsi kita itu betul gitu. Kecuali kalau FBA di sini hasilnya negatif, maka yang betul itu FBA-nya arahnya ke atas. Nah, seperti itu. Nanti berikutnya ada contoh. Kemudian join C. Karena batang FBA sudah tahu, FBC sudah tahu, tinggal pada batang berikutnya, yaitu pada join C, pada sambungan C. Nah, itu pada join C berarti di sini. Nah, di sini digambarkan. Nah, FBC kan sudah tahu nilainya di sini 707. Dia tekan ya. Maka pada join C di sini ya dengan sudut 45 sama persis dengan yang ini. Jadi ini gambar persis batang gaya pada batang BC ini dia arahnya ke bawah. Loh, kenapa ke bawah, Pak? Ya karena tekan. Jadi konsep utamanya itu tekan. Di sini kan tekan. Batang itu mengalami tekan. Kalau ditinjau dari join B di sini tekan itu ke atas. Tapi kalau ditinjau dari join C tekannya ke bawah. Kenapa? Ya join C di sini seperti tekan. Gitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi seperti ditekan join C di sini. Sambungan C ini seperti ditekan. Kalau seperti itu, maka batang itu pasti dia mengalami tekan. Gitu ya. Terus kemudian FCA di sini diasumsikan dia ke kiri. Ini asumsi saja. Betul apa tidak? Kalau yang 707,1 di sini sudah pasti ketemu betul. CY di sini juga diasumsikan ke atas. Ke bawah boleh apa enggak? Boleh. Nanti kalau hasilnya negatif dia ke atas gitu. Lupa ke atas itu kan positif. Ya, itu kita konsep pada asumsi. Kalau perhitungannya ke atas ini kita buat dia CY-nya di sini positif. Tapi kalau nilainya nanti CY itu negatif berarti dia arahnya ke bawah. Nah, betul. Pokoknya berlawanan ya. Asumsi itu kalau kita buat arahnya itu misalnya ke atas, jika ketemu hasilnya negatif dia ke bawah. Nah, gitu ya. Jadi berlawanan dengan asumsi. Walaupun di sini FBA di sini
dia arahnya ke bawah, ya. Kalau hasilnya negatif, maka berlawanan dengan asumsinya. Begitu ya, intinya berlawanan dengan asumsinya. Nah, kemudian persamaan di sini sigma fx sama dengan 0, yang ke kanan itu positif. Maka di sini kita uraikan ya gaya-gayanya. Ini sumbu x. Nah, berarti ke sana. Nah, ini kita uraikan gaya ABC ke kanan sana. Nah, ini. Nah, kanan ini. Sehingga FCA di sini negatif karena ke kiri, di sini min FCA. Kemudian yang ke kanan ini 707 di sini ke kanan 707 ya cos 45 karena di sini sudutnya 45. Cos 45 derajat sama dengan 0 sehingga FCA ketemu. Ya kan? FCA-nya ketemu. Nah, karena dia positif hasilnya, maka asumsinya itu sudah benar begitu ya. Asumsinya sudah benar. Berarti dia tarik ke kiri. Kenapa? Sambungan C di sini seperti tarik. Kalau tadi ini ditekan, ya. Jadi konsepnya itu tekan, ya. Jangan salah paham, mahasiswa. Konsepnya tekan. Kalau di sini FBC-nya itu ke atas, di sini di C, di sini arahnya ke atas lagi, berarti batang BC itu tarik. Padahal di sini tekan. Maka konsep tekan itu menekan sambungan, gitu ya. Batangnya sendiri juga seperti ditekan, sambungannya sendiri ditekan. Kalau kita tinjauannya itu sambungan, maka sambungannya ditekan. Nah, gitu ya. Kemudian yang FY, nah kita gambar lagi, komponen FBC diuraikan lagi menurut komponennya. Ini ke bawah. Nah, dia ke bawah. Nah, di sini berarti CY-nya positif min karena di sini 707,1 di sini sin 45. Ya, sama dengan 0 sehingga CY ketemu. Nah, batang-batangnya akhirnya kan ketemu. Nah, yang di A di sini sebenarnya tidak perlu dibahas ya, karena batang-batang sudah ada semua, reaksinya ya otomatis. FBA di sini ya sama dengan AY, FCA ya sama dengan AX sesuai dengan persamaan kesetimbangan. Nah, kalau disimpulkan ya, seperti ini. Kalau disimpulkan seperti ini. Nah, ya. Misal di sini batang di sini kompresi. Pada batang BC di sini ya, batang seperti ditekan seperti ini. Nah, kemudian pada join C ya, joinnya yang ditekan. Pada join B, joinnya yang ditekan. Arahnya beda dengan yang di sini. Karena tekan. Kalau tarik tension di sini, ya, pada join B di sini seperti tarik ke bawah. Tapi pada batangnya dia ditarik ke atas yang ujung sini. Yang ujung bawah sini dia ke bawah. Nah, begitu ya. Nah, di konsep ini mahasiswa harus berulang-ulang membacanya. Kemudian contoh soal yang kedua, di sini pertanyaannya sama dengan contoh yang pertama. Tentukan gaya pada tiap batang dari truss dan tentukan batangnya itu kondisi tarik atau tekan, ya. Nah, di sini ada batang A, ya, pada join A, ya, pada join A di sini ada roll, ya, roll, ada batang AB, BD, AD, ya, DC dan BC. Nah, di sini ada gaya luar 400 Newton, arahnya vertikal ke bawah di titik B, sambungan B. Kemudian di titik D di sini ada gaya horizontal 600 Newton, arahnya ke kanan. Nah, untuk menyelesaikan kasus ini kita tidak bisa ya memulai di sambungan A, nggak bisa karena di sini ada 3 gaya yang tidak diketahui. Syaratnya harus ada 2 gaya tidak diketahui, tapi ada 1 gaya diketahui.
Di sini ada satu gaya diketahui, tapi batang AB, batang BD, dan batang BC di sini tidak tahu. Jadi ada 3 gaya tidak diketahui di sini. Nah, di sini juga begitu. Di sini ada reaksi CX dan CY. Karena di sini engsel ada 2 gaya. Ada 2 gaya reaksi. Nah, di sini 4 tidak diketahui. Ada 4 tidak diketahui. Di sini 1 gaya diketahui, tapi 3 gaya batang di sini tidak diketahui. Maka kita tidak bisa memulai langsung pada join A. Ya, di sini D, B sama C nggak bisa. Maka kita harus membuat persamaan kesetimbangan keseluruhannya ini. Ya. Persamaan kesetimbangan keseluruhannya yaitu persamaan kesetimbangannya di sini keseluruhan, ya. Sigma Fx sama dengan 0. Jadi gaya-gaya di sini yang arahnya X di sini, sumbu X berarti cuma 2 saja, Cx dan 600 Newton. Sehingga Cx-nya ya otomatis sama dengan 600 Newton seperti ini, ya. Kemudian momen di titik C sama dengan 0. Jumlah momen, bukan momen di titik C, tapi jumlah momen di titik C sama dengan 0. Yang CCW di sini positif. Ya, perhatikan di sini kenapa titik C, tidak titik A. Kalau titik A maka kita akan mencari 2 gaya di sini yang tidak diketahui. Walaupun CX-nya sudah tahu, tapi lebih gampangnya itu di titik C. Di A juga boleh, ya. Tapi di titik C lebih gampang. Artinya CX dan CY di sini tidak membentuk momen. Yang membentuk momen itu hanya 3 saja, 600 Newton, 400 Newton, dan AY saja. Nah, ketika di sini maka kita mulai dari AY-nya. AY jarak C ke Y di sini 6 meter tegak lurusnya. Dari C ke AY di sini tegak lurusnya itu 6 meter. Maka 6 meter kalikan AY. AY ini cenderung memutar dia ke kanan, artinya CW. Maka dia negatif di sini. Ini negatif. AY kalikan 6 meter. Itu momen terhadap gaya A, tapi di titik tumpuannya C di sini. Ya. Kemudian ditambah dengan 400 Newton. 400 Newton kenapa positif? Karena terhadap titik C di sini. Nanti ini ya, sigma MC C, berarti kita tumpuannya di titik C di sini. Titik momennya. Maka terhadap gaya 400 Newton di sini, 400 kalikan 3, karena 3 ini tegak lurusnya gaya 400 dengan titik C di sini. Nah, cenderung dari C di sini gaya 400 ini dia CCW. Nah, memutar CCW. Seolah-olah begitu, ya. Maka dia positif karena asumsinya di sini CCW positif. Kemudian terhadap 600 juga begitu. Tegak lurusnya dari C ke gaya 600 ini itu 4 meter. Maka akibat gaya 600 ini momennya cenderung memutar ke kanan. Artinya CCW dia positif. Nah, sehingga ketemu AY-nya nilainya 600 Newton. Kemudian persamaan kesetimbangan ke arah sumbu Y, maka ketemu di sini CY-nya sama dengan 200. Jadi setelah AY ketemu, CY belum tahu, maka persamaan keseimbangan yang ke atas saja. Di sini hanya ada AY 400, 600 dan 600 tidak, hanya 2 saja. CY itu ke bawah min, 400 itu ke bawah juga min, AY positif ke atas. Makanya di sini AY-nya di sini 600, min 400 di sini ke bawah, terus kemudian min CY. Nah, CY-nya ketemu 200 Newton. Nah, kemudian pada join A sekarang, ya, pada join A, karena di sini udah deket 600 sudah ketemu, maka di sini FAB dan FAD bisa kita cari. Ya, dengan persamaan kesetimbangan sigma FY sama dengan 0, ya. Maka di sini 600, kemudian yang ke bawah di sini FAB dikalikan dengan, karena ke bawah di sini 4/5 komponennya, yang ke bawah di sini 4/5 dikalikan dengan FAB. Nah, dia min karena dia arahnya ke bawah. Itu sama dengan 0. Sehingga FAB ketemu 750. Kemudian sigma Fx
Nah, di sini yang ke kanan positif, maka FAD positif, min di sini komponennya ke kiri di sini. Nah, karena ke kiri di sini ada garis ke kiri, perbandingannya 3/5. Maka 3/5 kalikan dengan FAB ke kiri, karena ke kiri dia negatif, min 3/5 kalikan 750 Newton. Kemudian setelah join A di sini ada 2 batang gaya-gayanya diketahui, maka kita lanjutkan di join berikutnya. Join berikutnya yang bisa kita cari yaitu pada join D. Nah, join D. Di sini ada 2 gaya diketahui. Yang pertama ya FAD di sini dia tarik arahnya ke kiri. Nah, coba diperhatikan baik-baik mahasiswa. Nah, FAD di sini kan dia tarik dan asumsi awal hasilnya benar. FAD itu tarik. Maka pada join D ya, di sini arahnya ke kiri karena dia menarik. Jadi konsepnya itu tarik. Ketika tarik maka join D sini seperti ditarik ke kiri. Kalau pada join A ditarik ke kanan. Karena batang AD di sini dia mengalami tarik. Nah, nilainya ketemu 450. Kemudian di sini ada gaya eksternal 600 Newton ke kanan. Nah, kemudian ini diasumsikan FDB kita tidak tahu apakah dia ini tekan atau dia tarik, tidak tahu. Yang tahu itu di sini dengan perbandingan 3 dengan 4 miringnya 5. Dari mana ini? Ya dari sini. Nah, dari sini. Di sini 3, ke atasnya itu 4, miringnya 5. Nah, ini sebuah perbandingan. Berarti di sini 4, 3, miringnya 5. Di sini juga begitu. 5, 4, 3. Nah, begitu ya. Nah, berarti kita harus menguraikan FDB ini menjadi 2 komponen gaya yang searah dengan sumbu X dan searah dengan sumbu Y. Nah, kita uraikan di sini. Nah, di sini yang ke kanan di sini dia komponen gaya yang searah dengan sumbu X dan ini ya. Di sini ada berapa gaya ada yang searah dengan sumbu X. Yang pertama 450, dia ke kiri berarti min, 600 dia ke kanan itu plus. Kemudian DB di sini plus positif. Nah, nilainya berapa? Ya berarti di sini horizontalnya kan 3. Berarti 3/5 dikalikan DB, inilah komponen yang searah dengan sumbu X. Sehingga mulai dari kiri di sini min 450 karena dia ke kiri. Kemudian di sini atasnya ini 3/5, 3/5 di sini kalikan dengan FDB. Nah, dia plus karena ke kanan dan 600 di sini yang plus. Sehingga FDB ketemu nilainya min 250 Newton. Nah, ini ya. Min 250 Newton itu artinya ya asumsi awalnya yang FDB itu dia ke kanan berarti ke kiri. Kemudian dia yang ke bawah di sini dia menimbulkan tekan ya, batangnya mengalami tekan dan dia menekan join D di sini, maka arah FDB-nya berlawanan, dia ke atas.
Begitu. Jadi di sini tanda negatif menunjukkan bahwa FDB arahnya berlawanan dengan yang ditunjukkan gambar 6.9D di sini berlawanan. Jadi intinya begitu. Yang negatif berlawanan dengan asumsi, begitu saja. Sehingga nilai dari FDB itu yang betul itu 250, posisinya T-nya tarik di sini. Jadi ke atas. Dia menarik join D di sini. Menarik. Gitu ya. Nah, kemudian yang sekarang baiklah, di sini kata-kata di sini kita mengikuti gambar ini saja ya. Walaupun dia ke atas itu boleh saja asalkan FDB-nya positif. Tapi kalau kita tetap membuat FDB-nya tandanya negatif, ya dia harus kita gambar ke bawah. Nah, begitu ya. Nah, kita berpatokan pada gambar ini saja ya. Kalau kita buat tetap ke bawah, maka FDB itu nilainya negatif ini. Nah, kita pakai pedoman ini saja. Nah, kemudian sigma FY-nya sama dengan 0, yang ke atas ini diasumsikan positif, maka di sini ada berapa gaya dia? Cuman 2 gaya saja, FDC sama FDB yang ke bawah di sini, yang komponennya ini. Jadi FDB ke bawah ini ya nilainya sama dengan 4/5 kalikan FDB yang ke bawah ini. Dan ke bawah, semuanya ke bawah, maka di sini min ya. Sekarang FDC-nya FDC min 4/5 kalikan FDB. FDB-nya berapa? FDB-nya min 250. Ya. Karena kita membuat asumsi dia tetap ke bawah di sini. Maka dia tetap nilainya min 250, tidak lagi 250. Kalau kita membuat 250 yang positif ini, maka arahnya panahnya dia ke atas. Karena kita tetap mengikuti gambar sesuai dengan buku ini, dia arahnya tetap ke bawah, tidak kita rubah. Tapi nilainya FDB-nya itu min 250. Begitu ya. Nah, sehingga dari persamaan ini ketemu FDC-nya ketemu 200 Newton. Jadi FDC yang ke bawah ini berarti sudah betul dia asumsinya. Nah, dugaan kita itu sudah betul. Nah, setelah FDC ketemu, maka kita tengok di join C. Join C di sini. Ya. Di join C. Saya harus menggambar lagi nih. Nah, di sini sajalah. Di sini aja kita copy untuk kita gambar di sini. Kita gambar di sini. Nah, pada join C di sini kan ada CX yang nilainya sudah tahu, ada CY nilainya tahu. Ya. Maka kita gambar di sini join C di sini, ya. Di sini ada FCD atau FDC, nilainya juga sudah tahu. Tadi ini ketemu 200 Newton. Kemudian, nah yang tidak tahu di sini FBC, ya, FBC di sini. Ini atau FCB di sini tidak tahu kita. Nah, tidak tahu. Nah, kita buat di sini FCB, di sini yang ke atas ini DC tadi ketemu 200. Nah, tinggal satu ini saja. Ya. Tinggal satu ini saja. Nah, karena tinggal satu ya otomatis kita tidak perlu repot-repot. FCB ya otomatis sama dengan 600 Newton. Jadi asumsinya ini sudah betul. Kalau dia ke kiri ya hasilnya FCB nanti ketemunya negatif. Negatif berarti dia berlawanan. Coba kalau misalnya sekarang FCB kita buat ke kiri, diasumsikan ke kiri, ya, maka nanti ketemunya FCB ini ketemu min 600 Newton. Itu artinya apa? Ya berlawanan dengan asumsi nilainya. Arah gayanya berlawanan dengan yang diasumsikan. Nah begitu ya. Nah begitu. Sedangkan ini 200 dengan 200
sigma FY di sini ya udah betul ini. Arahnya sama nilainya sudah betul. Nah, berarti cocok, benar. Nah, sekarang yang menjadi catatan, setelah diringkas semuanya, nah, seperti ini. Pada sambungan D yang tadi ketemu min 250 tadi, FBD-nya, tapi asumsinya ke bawah di sini. Nah, yang betul tuh ke atas. Nilainya 250 ke atas. Artinya tarik, tidak tekan. Nah, ini harus tetap ke bawah karena dia tekan. Ini tarik 450. Jadi begitu ya. Sedangkan di sini ketika kita tinjau pada free body diagramnya pada batang, namanya dia tarik, ya dia batang ini ditarik ke bawah, yang ujung di sini tarik ke atas, ujung bawah tarik ke bawah, ujung atas tarik ke atas, itu tarik. Sedangkan pada sambungan B di sini dia tariknya sambungan B di sini ditarik atau join B di sini ditarik ke bawah. Nah, dan seterusnya. Kalau compression karena ini ditekan pada D, tapi pada batangnya mengalami tekan, dia di ujung bawahnya ke atas, pada ujung atasnya di ke bawah karena batang ini mengalami kompresi atau tekan. Nah, begitu sebaliknya. Jadi mahasiswa memang harus hati-hati di dalam menentukan arah-arah dia tarik atau tekan. Ya. Nah, ini tugas untuk mahasiswa. Ya, ada 4 tugas. Nanti dikumpulkan pada saat UTS ya. Nah, pertanyaannya sama, semuanya sama. Ya. Gaya-gaya pada batang itu berapa? Jadi mahasiswa harus menentukan batang-batangnya ini. Kalau batangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya berarti ada 9 batang yang perlu diketahui. Ini panjang juga itu jawabannya ya. Yang keempat, nah, ini biar mahasiswa terlatih ya, sehingga pada saat